Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua hari ini untuk menyadari dalam diri kita ada kekuatan, tapi juga ada kelemahan. Nah, inilah yang patut kita perhatikan benar-benar sehingga kita mengatasi segala macam kelemahan kita bersama dengan Tuhan. Dan ingat, 9 buah Roh Kudus itu sekalian, itu menunjukkan kepada kita tentang kekuatan-kekuatan Tuhan Yesus. Sifat dan tabiat Tuhan Yesus yang menolong kita untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Misalnya buah yang ke-9, buah itu disebut sebagai buah penguasaan diri, pengendalian diri, dan itu sangat kita butuhkan sebagai seorang umat manusia yang punya berbagai kelemahan. Itu namanya kekuatan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa yang kami mendengarkan sebentar. Kami berdoa Tuhan Yesus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan ini dan mengalaminya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ketiga. Hakim-Hakim 16 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, letakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Amin. So, lihat, orang ini sedemikian rupa kuat, ya. Tapi kita juga tahu, masih dalam pasal 16, ia berakhir dengan matanya dicungkil orang Filistin. Dia punya kelemahan tertentu. Inilah yang nomor satu harus kita sadari. Sehebat-hebatnya engkau punya kelemahan. Misalnya, ada orang yang gelarnya berderet, ya, doktornya 2 misalnya, PhD lagi,
kemudian master-masternya berderet. Tapi jangan lupa, dia tentu punya kelemahan tersendiri. Sudah tentu pernah menonton cerita dari seorang profesor di Afrika yang dia bilang, oh Tuhan tuh tidak ada di depan anak-anak. Tuhan tuh tidak ada. Kenapa kata anak-anak itu? Ya karena dia tidak bisa kelihatan. Nah, itu bahasanya itu ialah kita tahu itu barang ada karena dia ada, eksis namanya. Kemudian anak-anak itu bilang, tolong Bapak berpikir kan? Om berpikir kan? Iya. Bisa kelihatan pikirannya? Tidak bisa. Oh, jadi kalau begitu Om tidak punya pikiran. Bingung dia, akhirnya tidak mampu menjawab jawaban anak-anak itu. Kita punya kelemahan masing-masing. Demikian pula katanya tentang orang yang terpintar di dunia yang menciptakan bom atom itu, saudara sekalian. Dia juga begitu. Tidak mampu menjawab pertanyaan anak-anak mahasiswanya. Oleh karena kita masing-masing punya kelemahan. Oke. Mari kita lihat tentang Simpson tadi. Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu dicabutnya, bawa ke puncak gunung di depan Hebron. Saudara pemirsa sekalian, ini orang super kuat. Ya. Mengapa? Saya kira mungkin ada beberapa ton beratnya itu pintu gerbang, dibuat biasanya dari logam atau tembaga. Dan dia cabut dengan tiang-tiangnya, saudara sekalian. Pikul bawa ke puncak gunung. Tetapi kita tahu dia punya kelemahan yang luar biasa terhadap lawan jenis yang mengakibatkan matanya dicungkil. Itu yang pertama. Saudara sekalian, saya ingin membaca bagi kita juga ayat ayat 31 dari pasal 16 tadi. Pasal 16 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol, di dalam kubur Manoah ayahnya. Dengar ini baik-baik. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Saudara pemirsa, saya kira saudara sekalian dan termasuk saya juga, setiap kali dengar kata nama Simpson itu kita ingat bahwa dia apa? Dia punya kelemahan dengan lawan jenis. Sampai matanya dicungkil. Saudara sekalian, ingat dia sudah berjasa memerintah umat Tuhan selama 20 tahun. Itu sebabnya ada istilah 1000 kali Anda menolong orang lain, itu susah diingat orang. Tetapi sebaliknya, sekali engkau berbuat kesalahan, itu diingat oleh orang seumur hidup. Renungkan itu baik-baik, prinsip ini. Dan walaupun kita punya banyak kekuatan dan kelebihan, mari kita belajar dari Simpson ini, saudara sekalian, bahwa kita punya kelemahan. Dan mari kita angkat semua kekuatan kita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang menolong kita untuk mengalami kemenangan dan pemulihan daripada Tuhan. Saya ingin baca ayat yang dalam perjanjian baru yang menolong kita untuk hal ini, yaitu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57. Saudara bisa ingat? Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, saya dan saudara, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami percaya bahwa Tuhan mau menolong kami semua untuk hidup berkemenangan. Tuhan, kami menyerahkan semua kelemahan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ubah, balikan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan tolong seperti firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15:57, Tuhanlah yang memberi kepada kami kemenangan lewat kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.